Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari Selasa subuh yang lalu, sekedar mengingatkan sebelum kita lanjutkan dengan pagi hari ini, bahwa bagi kami laki-laki yang memang bertugas untuk menguburkan mayit jenazah, karena memang penyelenggaraan jenazah di kubur itu khusus laki-laki, perempuan hanya boleh ikut dan menyaksikan, itu pun kalau tidak jadi masalah. Ketika memasukkan mayit ke lahat, kemarin kita kaji ini, kita disyariatkan untuk membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, dan telah kita urai agak panjang penjelasannya. Lalu kemudian bagi kita-kita yang duduk di tepi kubur atau di sekitar kubur, setelah liang lahatnya ditutup, kalau kita akan dengan papan. Di zaman Nabi dengan batu bata, tapi bukan batu bata yang di kita, batu bata yang zaman Nabi lah. Alasannya karena kubur itu ada yang panas, jadi kayu mudah terbakar. Dan memang dalam riwayat kan disebutkan kubur itu salah satu taman surga atau salah satu jurang daripada jurang-jurang neraka. Bagi kita-kita yang duduk di pinggir, ketika lahat sudah tutup, juga disunnahkan untuk menaburkan tanah 3 kali taburan ke arah kepala. Itu juga bagi kami laki-laki. Tapi ibu-ibu hanya sekedar untuk tahu saja. Sebab mulai daripada mengusung, mengantarkan jenazah ke kubur, sampai nanti proses menguburkan dan menimbun kubur sampai selesai, itu adalah urusan laki-laki. Kaum perempuan boleh ikut, tetapi sebagian ulama mengatakan makruh kalau hal itu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Dan ini pun telah kita sampaikan dalam kajian yang lalu. Nah, ada ulama, 3 imam-imam fikih kita menyatakan ketika menaburkan tanah dengan 2 telapak tangan ke arah kepala mayit, bukan ke kepala mayit, bukan tanah. 3 imam mazhab menyukai kita membaca taburan pertama, minha khalaqnakum. Namanya istahabba al-imah as-salatah, menyukai para imam-imam yang 3 agar kita ketika menaburkan tanah dengan 2 tangan ke arah kepala mayit membaca yang pertama, minha khalaqnakum. Dari tanah ini kami menciptakan kamu. Itu diambil daripada surat Taha ayat 55 itu.
Kemudian di taburan kedua, wa fiha nu'idukum. Terjemahnya kira-kira, dan kepadanya tanah ini pula kami kembalikan kamu. Di taburan ketiga, sekali lagi, wa minha nu'idukum taratan ukhra. Dan daripada tanah ini pula nanti, atau daripada bumi ini pula nanti, nukhrijukum. Wa minha nukhrijukum. Kami keluarkan kamu pada waktu yang lain, yaitu di hari kiamat, hari berbangkit. Tapi pendapat ini dibantah oleh imam yang lain. Seperti Imam Ahmad, juga sebagaimana dinukil oleh Syekh Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ini katanya tidak ada dasarnya, sangat lemah. Sekedar info saja, sekedar memberitahu saja kepada kita semua. Nah, kajian kita pada pagi hari ini kita dasarkan dulu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim dan lain-lain, bunyinya, dari Utsman bin Affan, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayit, ketika beliau selesai menghadiri penguburan mayit, waqafa alaih, beliau berhenti sejenak, tidak langsung pergi atau pulang atau berbalik. Maka lalu beliau berkata kepada yang hadir atau orang-orang yang masih ada di kubur, istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Hakim dan lain-lain, dan dinyatakan hadis ini sahih. Apa itu? Kata beliau kepada hadirin yang ada di situ, istaghfiru, mintakanlah, mohonkanlah kepada Allah ampunan, li akhikum, untuk saudaramu yang dikubur ini. Saudara di sini maksudnya bukan saudara kandung, saudara se-Islam, saudara seiman. Kenapa? Karena kita tidak boleh mendoakan orang kafir kalau dia mati kekafiran, dalam kekafiran. Orang musyrikin kalau mati dengan musyrik, tidak boleh kita mintakan ampun. Dia mati kekafiran, kafir dan musyrik. Ini maksud sini adalah saudara se-Islam, saudara seiman. Istaghfiru, mintakanlah, mohonkanlah kepada Allah ampunan, li akhikum, untuk saudaramu yang dikubur di sini. Itu satu. Wasalu lahu, dan mintakan pula kepada Allah oleh kalian untuknya, untuk si mayit ini atau untuk saudaramu yang sudah jadi mayit ini, at-tathbit. Tasbit adalah kemantapan, keteguhan, kemampuan untuknya ketika ditanya oleh malaikat yang menanyai. Ada 3 hal yang paling pokok ditanyakan. Siapa Tuhanmu, merebuka? Wa ma dinuka, apa agamamu? Dan siapa orang atau laki-laki yang diutus kepadamu? Masih ada tambahan riwayat lain yang ditanyakan lain, tapi yang 3 ini yang paling mendasar. Alasan Nabi, fa innahu al-ana yus'al, karena dia saat ini
yus'al, akan ditanyai. Nah, ditanyai oleh malaikat namanya fitnah. Itu disebut dengan fitnah kubur. Dalam doa-doa diajarkan waqihi fitnatal qabri. Ya Allah, peliharalah, lindungilah dia ketika difitnah di kuburnya, diuji di kuburnya dengan jalan ditanya oleh malaikat. Seakan-akan itu ujian. Nah, mari kita pahami hadis ini sesuai dengan apa yang telah disyarah diuraikan oleh para ulama. Yang pertama dulu, setelah selesai penguburan dan telah ditinggikan sedikit, dan memang kita disukai meninggikan sedikit, kira-kira sejengkal dari permukaan tanah sebagai tanda, kemudian ditancapkan satu tanda juga di kita namanya batu nisan atau batu mejan. Nabi tidak langsung pulang. Kalau Nabi yang tidak pulang, tentu sahabat-sahabat tidak berani pulang. Tapi beliau berhenti sejenak situ, menunggu. Ketika itu beliau berkata, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk saudaramu yang sedang dikubur ini. Kalau kita lihat dalam penjelasan ulama, memintakan ampun kepada Allah untuk mayit itu semenjak mula-mula akan dicabut nyawanya, setelah dicabut nyawanya sudah mulai itu. Ketika matanya terbeliak, mulutnya terengah-engah, baru saja rohnya diambil, dikeluarkan atau dicabut oleh malakul maut, mulutnya kan terbuka. Karena mata itu mengikuti roh pergi. Mengikuti ruh, yatba'ur ruh. Nah, ketika Abu Salamah, salah seorang sahabat yang terkenal, wafat, meninggal, ketika itu Rasulullah hadir di situ, matanya dalam keadaan terbuka, lalu beliau katupkan mata itu, apa yang beliau minta? Allahumma firli Abi Salamah. Ya Allah, ampunkan dosa Abu Salamah ini. Warfa' darjatahu, angkat tinggikan derajatnya, posisinya di sisimu, dan seterusnya. Beliau membaca itu, permintaan ampun. Satu, tentu kita juga mestinya seperti itu, memintakan ampun kepada Allah ketika menutup mata orang yang baru saja wafat atau meninggal atau mati, yaitu baca bahasa kita, Allahumma firli, jangan Abu Salamah pula. Siapalah namanya, Allahumma firli Badu, Kaupiak, Allahumma firli Upiak, gitu. Terserahlah, angkatlah derajatnya di sisimu, tempatkan, kelompokkan dia bersama orang-orang yang telah mendapat petunjuk, dan seterusnya. Itu. Yang kedua, dalam salat jenazah juga memintakan ampun. Bahkan salat jenazah itu sendiri memang khusus untuk berdoa bagi si mayit. Yang terkenal doanya kan Allahumma fir lahu. Maulaha maulahu, terserahlah, yang penting mintakan ampunan, tidak masalah. Allahumma fir lahu. Atau doa lain, Allahumma fir li hayyitina, Allahumma fir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang hidup dan yang mati di antara kami. Kami minta ampun.
Nah, ketika mayat sudah dikubur, diperintahkan juga minta ampun. Yang kita garis bawahi adalah minta ampun ini. Kenapa gitu? Kita pelajari dan kita baca-baca lalu kita dengar. Rupanya yang sangat dibutuhkan oleh orang yang mati adalah ampunan. Karena dosa-dosa itu yang menyebabkan dan yang mengakibatkan orang nanti mengalami kesengsaraan, siksa, azab, atau penderitaan di alam sana. Sementara dia tidak bisa minta ampun lagi. Keuntungan kita yang masih hidup adalah ketika kita masih ada waktu kesempatan untuk minta ampun. Sehingga Nabi SAW sebelum beliau wafat, sebelum meninggalkan dunia ini, menurut hadis-hadis beliau sering minta ampun. Lebih-lebih semenjak turunnya ayat atau surat Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, perintah. Semenjak turun surat itu, beliau sering bertasbih memuji Allah dan minta ampun, termasuk dalam salat. Bahkan semenjak turun surat itu pun, ketika rukuk dan ketika sujud, beliau sering membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dalam rangka melaksanakan perintah yang terdapat dalam surat Iza Ja'a. Bunyinya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di situ ada kata taubat. Jadi 4. Tasbih, tahmid, istighfar, taubat. Sering beliau membaca seperti subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih sebelum beliau wafat. Semenjak turunnya surat Iza Ja'a, kira-kira 3 bulan lebih kurang sebelum beliau wafat. Kenapa saya baca lebih kurang? Karena ulama berbeda pendapat. Tepatnya beliau meninggal semenjak turunnya surah Iza Ja'a itu berapa bulan hidup. Beliau meninggalkan di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal, sehingga berbeda ulama memahami berapa lama itu. Tapi yang jelas sebelum beliau meninggal banyak membaca istighfar. Beliau sendiri begitu. Padahal dosa beliau sudah dijamin, diampuni. Andai beliau berdosa, andai beliau bersalah, andai kampun beliau bersalah, dosa beliau, salah beliau tidak sama dengan kita. Cuman beliau saja yang menganggap diri beliau berdosa. Sedangkan keluar WC pun beliau minta ampun kepada Allah. Keluar WC minta ampun. Rupanya beliau menganggap diri beliau masih kurang, masih lalai, masih lengah. Itulah Rasulullah. Beliau sering minta ampun. Nah, kita yang masih hidup ini, sebelum mati datang, kesempatan kan, peluang kan, untuk banyak-banyak minta. Kalau sudah mati nanti kan kita tergantung kepada orang. Syukur-syukur lah orang terkena Jawa. Paling 3 hari. Beku anak ya kalau galah balik ke rantaunya lah sibuk lah berkuampeh lah. Namang galih kerja, ke sawah keparak. Yang jadi pegawai. Ya sibuk lah. Lambat laun ingatannya hilang kepada kita nak mati itu. No kuampehnya menangis kan 1, 2, 3 hari. Sudah itulah, dapat cuti, dapat izin cuma 3 hari atau lebih. Sudah tu habis. Ini tekanan sesekalinya tu. Because sudah tekanan orang kapaso. Orang kapaso menyai pusaro. Segitu ingatan orang hidup kepada kita dalam mati. Syukur kita lailah mendapat anak keluarga yang saleh, yang selalu ingat kepada kita tu syukur. Tapi jarang-jarang kain. Bahkan jarang tangguh.
Bakal lebih jarang lah perlu tangguh lah. Jarang-jarang jariang. Kita kan, mari kita cermin, kita kan jarang lah terkena orang tua nah mati. Lebih terkena, lebih baca lah terkena di kita nih duit baru mati. Paling-paling kalau nampak fotonya sedinteh. Atau bertemu ya kawan-kawan orang tua. Jadi peluang kesempatan bagi kita yang hidup kok banyak, sehingga bagaimanapun hidup lebih baik daripada mati. Jangan minta mati. Tiba mati nanti kita doi, tapi jangan minta mati. Karena nikmat hidup tu luar biasa. Apa yang tidak bisa dilakukan orang mati, orang hidup masih bisa. Ya kan? Nah, orang yang mati itu, karena dia tidak bisa lagi meminta ampun, memohon ampun, dia hanya menerima saja lagi. Ini orang yang hidup masih bisa memintakan ampun kepada Allah. Bersyukurlah orang yang punya anak misalnya. Anak itu orang yang adalah dasar-dasar pengetahuan agama, pengetahuan syariatnya. Lain menghadatinya lah. Terkena orang gaibnya minta ampunkan kepada Allah. Minimal dibacanya Rabbil Fili wali walidayya. Walaupun orang tua sudah mati kan masuk itu. Minimal dibacanya itu. Itu hal yang pertama kita sampaikan. Yang berikutnya, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudaramu yang sedang dipendam ini. Kata Nabi ya, mintakan ampun. Apa bacaannya ketika itu? Nah, kan ini. Ketika mayit sudah dikubur, kira-kira apa yang akan kita baca? Minimal, paling kurang, paling seketik. Allahumma ighfir lahu. Itu paling kurang tuh. Allahumma ighfir, ya Allah ampuni dosanya, diulang-ulang. Karena Nabi suka mengulang doa 3 kali. Kenapa 3 kali? Nabi suka mengulang doa 3 kali. Beliau sering meniga-niga kalikan doa itu. Maka baca Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Paling kurang. Kemudian perintah beliau juga wasalu lahu, mintakan olehmu kepada Allah untuknya saudaramu yang dipendam at-tathbit. Tathbit. Apa tathbit? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Dalam surah Ibrahim begitu bunyinya. Tathbit itu keteguhan, kemantapan dan kekuatan. Artinya orang kalau dihadang oleh pertanyaan, jangankan pertanyaan malaikat, pertanyaan aparat saya bisa gacar. Ditanya saja, diinterogasi lah orang. Saya beberapa kali mengalami interogasi di zaman apa? Ya memang agak cawan. Di zaman sebelum reformasi, saya memang dimasukkan dan dilaporkan dan dikadukan. Itu tidak tanggung-tanggung. Sebab ketika itu lantas angan mana, tidak ada aturan spesial belum ada. Ketika itu memang orang terpacik di ulu, di pangka. Kita terpacik di matonya dua oleh mato pisau balik batimba kecil orang. Dia ngacau. Itu diinterogasi oleh manusia. Ini dikubur, ditanya oleh malaikat penentu. Jadi mintakan dia kemantapan,
keteguhan, kekuatan untuk menjawab pertanyaan mereka. Dibantu dengan doa. Lalu apa doa? Allahumma tsabbithu, minimal. Allahumma tsabbithu. Ada yang panjangnya, saya buat kitab ini, tapi kau tak hafal nanti yang panjang-panjang. Kita kan suka teori bisnis juga ini. Beramal, membaca, beribadah sesedikit-sedikitnya, masuk surga setinggi-tingginya. Kadang-kadang terbawa juga prinsip itu dalam beribadah. Makanya saya pendek aja. Paling kurang Allahumma tsabbithu. Yang panjangnya ada diuraikan dalam beberapa penjelasan ulama, gabungan-gabungan hadis dan riwayat, ada yang sahih, ada yang tidak menurut para ahli. Panjang. Tapi kita ambil yang pendeknya dulu. Apa makna tsabbit? Tsabbit, mantap kan? Tsabbit. Sa, ba, ta, hu. Tsabbit hu. Sa. Pisang masak lisuk, pisang. Sa. Alif, ba, ta, sa. Tsabbit hu. Kalau mau diganti-ganti juga kan perempuan aja, gantilah. Tsabbit ha. Kata yang lain berpendapat, yang mati itu laki-laki, perempuan tidak ada lagi. Kalau sudah mati itu namanya mayit saja semuanya. Jadi tidak usah diganti-ganti. Ada juga yang seperti itu pendapat. Tapi yang penting bagi kita kan doanya. Innahul ana yus'al, kata Nabi, sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Nah, bagaimana itu prosesnya? Ketika lahat sudah ditutup, tanah sudah ditimbun, dalam beberapa riwayat, rujuk kitab ini, ada Tazkirah, ada kitab Ar-Ruh, ada kitab apa lagi? Ahwalul Kubur, dan segala macam, hampir sama penjelasannya. Kita mayat sudah dimiringkan di lahat, rusuk kanan ke bawah, menghadap ke kiblat, lalu dibuka tali temalinya, kecuali tali bagian kepala dan bagian kaki. Bagi orang yang aneh-aneh, yang suka aneh-aneh, tali itu diambilnya, dikebatkan pula ke kakinya, ubek kapocong, ubek kapiradan ngilu-ngilu, di kabean kepala ubek paniang-paniang damam-damam. Itu terserahlah, kita tidak ngupas itu. Kemudian ditutup, mulai ditimbun. Nah, dalam kajiannya roh yang semenjak tadi mengikutinya, saya ingatkan kajian lampau ya. Ketika roh dibawa ke atas, dilaporkan, dikembalikan ke bawah, roh itu sudah berada di situ. Nah, ketika orang-orang mengusung jasadnya ke kubur, roh yang baik mengatakan qaddimuni, cepatkanlah, antarkan aku. Kalau roh-roh yang jahat, yang dalam hidupnya tidak bagus, durjana, berdosa dan segala macam, kan mengatakan aina tadhhabuni, kemana kalian hendak bawa aku ini? Jangan bawa kira begitu. Nah, itu roh mengiringnya, rohnya diiringi oleh malaikat. Kita mengusung apa? Mengusung keranda yang berisi jasad, malaikat mengawal ruhnya atau membawa ruhnya tadi. Dua itu. Nah, ketika jasadnya masuk ke lahat, karena kajiannya bukan lagi kajian logika, bukan kajian yang sifatnya ilmiah yang tidak bisa dibuktikan lewat percobaan-percobaan, kecuali mati kita. Nah, ini masalah keyakinan lagi.
Masalah keyakinan itu bukan di kepala tapi di dada. Wilayah keyakinan bukan di kepala tapi di dada. Percaya nak percaya itu urusan Anda lah. Lalu rohnya masuk ke jasadnya lagi. Gitu penjelasannya. Rohnya masuk ke jasad melalui sela-sela kapan. Bagaimana masuknya roh? Nah, ini tidak tahu kita. Sebagaimana kita juga tidak tahu bagaimana keluarnya roh tadi. Kita kan tidak nampak roh keluar. Ketika malaikat mencabut ruhnya, nampak? Tidak nampak. Ada orang melakukan percobaan di barat. Orang-orang yang sakarat itu dimasukkannya kepada kamar kaca, disambung dengan selang. Mereka ingin memantau kemana perginya kalau dia mati. Kemana pergi kalau dia mati? Dipasang layar. Tiba-tiba mati, saya berhenti monitornya bergerak. Para ahli itu tersinggung, kemana perginya? Mana pergi? Jadi manusia tidak tahu rohnya itu keluar, kapan diambil, bagaimana mengambilnya, lalu kemana malaikat masuk atau kemana dia perginya. Itu hanya dapat kita ketahui lewat informasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Manusia selain Nabi hanya berkhayal-khayal saja, menduga-duga, menganalisa saja, berpendapat-pendapat, tapi yang pastinya daripada Allah dan Nabi yang menyampaikan. Roh keluar, roh masuk. Persoalan yang tidak tahu manusia. Masuk roh ke dalam. Nah, setelah masuk dia sudah mendengarkan bunyi-bunyi suara-suara, bunyi pacul, bunyi skop, bunyi tanah, bunyi orang bicara. Timbun semua. Nah, kan? Tidak lama kemudian petugas datang. Mungkar apa bu bacaan? Mungkar nakir. Bukan nangkir. Kami kacik-kacik inyok dulu nangkir bacaan. Diajar gaya-gaya di guru. Mungkar nangkir. Nakir. Nun kaf ya ro. Nakir. Bukan nangkir. Munkar nangkir. Itu orang mengajarkan. Munkar nakir. Munkar mim nun kaf ra. Munkar. Karena disambung nun dengan kaf jadi mung bunyinya. Datang petugas. Dia akan melaksanakan tugasnya. Timbang terima sudah selesai. Timbang terima itu terjadi di 3 posisi, 3 keadaan. Halo? Kan kemati kau ha? Nah, coba dengar sebentar. Paling lama 1 jam kurang lagi. Nah, 1 menit lebih. Timbang terima terjadi di 3 waktu, 3 tempat, 3 keadaan antara malaikat. Saya janji 1 menit lebih, janji saya. Ya berapa lebihnya saya tidak tahu nih. Makin ibu tanya makin lama dia kan. Pertama, ketika malakul maut mencabut mengeluarkan ruh. Setiba selesai ruh di luar, timbang terima terjadi antara malakul maut dengan malaikat-malaikat petugas yang lain yang telah terlebih dulu datang. 1. Itu timbang terimanya begitu. Lalu ruh-ruh dibawa ke atas. Diserahkan kepada Allah. Kalau ruhnya roh baik, malaikat-malaikat penjaga langit dan yang berada di langit semuanya minta agar rohnya dilewatkan di hadapan mereka. Roh yang baik, bagus, harum. Kalau roh itu jana yang jahat, busuk sebusuk-busuknya. Malaikat-malaikatnya ada, semuanya sama-sama minta jangan lewatkan hadapan kami, busuk.
Memang nabusuk itu kan bukan badan, perangai kan. Perangai itu kan ruh yang punya keraja. Batas selesai, timan terimanya, diperintahkan lagi bawa ke bawah. Bawa ke bawah, turun ke bumi. Ketika itu kita sedang mengurusi jasadnya. Dia sudah berada di situ. Ketika jasad diusung dibawa ke kubur, masuk kubur, terjadi lagi timbang terima. Timbang terima antara malaikat yang mengusung mengantar tadi dengan Munkar Nakir. Bagaimana timbang terimanya saya tidak tahu, jelas selesai tugasnya. Itu tugas berikutnya bagi Munkar Nakir. Kita ketika itu berdiri di kubur, duduk. Malaikat itu akan memulai proses interogasi, registrasi. Apakah registrasi atau interogasi? Tidak tahu saya, prosesnya begitu. Ketika itu kata Nabi, mintakan ampun. Karena dosa itu berat, dosa itu menyusahkan, dosa itu menghadapi orang menderita. Kita bantu dengan doa-doa minta ampun. Terus mintakan ampun. Mintakan kepada Allah kemantapan keteguhan dia dalam menjawab pertanyaan. Allahumma tsabbithu. Innahul an yus'al. Dia sedang akan mulai ditanya. Nabi berdiri di situ. Selesai itu tugas malaikat lain pula lagi. Nah kan, ada malaikat lain. Nah, kemudian yang kita jelaskan sedikit lagi. Berdoa di atas atau sekeliling kubur itu apakah dipimpin bersama-sama atau bagaimana? Nampaknya tidak ada perintah di sini atau isyarat bersama atau sendiri. Yang penting mintakan ampun. Mintakan dia kemantapan menjawab pertanyaan. Untuk itu orang yang memang suka dipimpin dan memimpin berdoa, biasanya mereka memimpin dan dimintakan untuk dipimpin. Sehingga adalah orang-orang yang pimpin doa di kubur. Ketika selesai penguburan, kalau di kampung-kampung itu sembah menyembah lo dulu. Bapak lewa lo dulu. Lama lo ceritanya dulu baru minta ampun. Nah dipimpin. Meskipun Nabi tidak ada mengisyaratkan seperti itu. Yang penting mintakan ampun, mohonkan kepada Allah kemantapan dia menjawab pertanyaan malaikat. Ada ulama-ulama, umumnya ulama-ulama bermazhabkan Hambali. Seperti ulama-ulama Arab Saudi menyatakan tidak ada disyariatkan bersama-sama. Kalau kebetulan bersama tidak masalah. Kalau sengaja dibikin, sengaja dirancang, pimpinkan itu doa, lalu berdoa bersama-sama, kata mereka-mereka, beliau-beliau yang mulia itu, ini tidak ada dasarnya. Untuk itu berdoa sendiri-sendiri saja. Lalu kebetulan ada orang berdoa keras, kita aminkan boleh. Nah, itu pendapat mereka. Tapi di orang-orang kita, kebanyakan karena sudah biasa bersama, dan ingin bersama, alasannya tidak pandai berdoa, lalu ditunjuk orang untuk mendoakan. Nah, yang perlu kita tegaskan adalah begini. Kalau kita berdoa, mau sendiri-sendiri bersama-sama, doanya minta ampun lah. Doanya untuk mayit lah. Jangan melebar kemana-mana. Entah sepanjang apa doanya, lebih banyak melebarnya daripada tujuan untuk mayit. Saya pernah mengikuti itu. Nabi mintakan ampun kepada Allah untuk orang yang mati itu. Minta dia keteguhan menjawab hanya itu. Nah, dia orang jauh putar-putarnya sampai tidak ada hubungan dengan si mayit. Nah, kalau ini barangkali kita supir serap membawa itu rumah. Supir raun namanya. Intinya kajian kita pagi hari ini penting sekali kita mintakan ampun untuk orang sudah mati.
apalagi setelah penguburan, itu saat-saat yang paling menentukan baginya menjawab pertanyaan malaikat. Minimal ketika kita duduk di situ, paling kurang kita baca Allahumma fillahu wa thabbithu. Ya Allah, ampunkan dosanya, beri dia kemantapan menjawab pertanyaan malaikat. Minimal diulang 3 kali. Mudah-mudahan kita ketika mati nanti banyak orang memintakan kepada Allah ampunan. Amin. Akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.